Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh Tuhan kumpulkan di tempat ini. Kami mau belajar dari dua segi yang lengkap Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai manusia, kami belajar tentang ilmu kesehatan, apa yang baik buat kami, sehingga kami terlepas dari kebodohan. Dan yang kedua, kami akan belajar juga dilengkapi dengan firman Tuhan, sehingga lengkaplah pada saat pagi hari ini kita belajar tentang sehat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati akan setiap pembicara yang akan berbicara pada pagi hari ini. Jemaatmu juga, Engkau berkati juga untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, saudara. Selamat pagi saudara-saudara, pagi hari ini kita mau mendengarkan dua pembicara dengan judul yang pertama adalah ceramah tentang sehat dari muda sampai tua oleh Bapak Kolonel Dr. Markus Antonius, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi. Nah saudara di sini nanti akan mendengar hal-hal yang mendasar tentang bagaimana kita harus hidup sehat, ya. Saudara, saya melihat banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pengertian kesehatan. Banyak kita mendengar advertising bermacam-macam hal yang akhirnya kita turuti dan kita celaka karena itu, ya. Jadi sebetulnya untuk menjadi sehat secara fisik itu tidaklah mudah. Dan kalau saya boleh mengatakan bahwa suatu penyakit itu bisa terjadi karena dua hal. Kita jangan mengatakan bahwa Tuhan yang kita sudah diizinkan ataupun ditakdirkan oleh Tuhan untuk sakit. No. Tapi saya melihat justru banyak hal kebodohan dalam hal ini, ketidakpengertian sehingga terjadi hal itu. Sayang sekali di sini saya melihat anak-anak muda kurang, ya. Kalau yang sudah tua ini ya kita ya artinya berguna juga, tetapi itu lebih berguna pada usia-usia pada waktu muda. Seharusnya anak muda pada usia di bawah 30 tahun itu mereka sudah mempersiapkan diri, ya. Mereka yang mempersiapkan diri pada usia yang muda itu, ya. Tapi tidak ada salahnya juga kita yang sudah mungkin lanjut ataupun dewasa untuk melakukan itu. Nanti saudara bisa mendengar Dr. Markus akan memberikan guidance. Kemudian saudara, itu tidaklah lengkap kesehatan itu kalau tidak ada kesehatan rohani, ya. Karena kita tahu bahwa kesehatan rohani seseorang, iman seseorang, itu menentukan bagaimana saudara hidup dan bagaimana saudara menikmati akan kesehatan. Karena kesehatan ini adalah seperti roti, suatu yang Tuhan berikan, ya. Karena itu akan dilengkapi dengan firman Tuhan untuk membicarakan hal itu. Nah, dua pembicara ini nanti akan berbicara, yang pertama 1 jam 9.30 sampai 10.30. Saya mohon pembicara untuk menepati jamnya. Jam 10.30 sampai jam 11.30 adalah nasihat firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Yusuf BS, ya. Beliau adalah seorang dokter juga. Dan kemudian saudara, nanti setelah itu ada tanya jawab. Nah, dalam tanya jawab ini saya akan memberikan termen. Termen pertama itu ada lima penanya jawab. Untuk memudahkan, saya pikir saudara tinggal angkat tangan, nanti saya tunjuk, dan kemudian saudara akan menyebutkan nama dan menunjukkan pertanyaan itu kepada siapa, langsung tanya. Saya kira singkat begitu aja, ya. Baiklah saudara, kita akan memulai pagi hari ini, sudah terlambat 5 menit, ya. Saya berikan pertama kepada Bapak Kolonel Dr. Markus Antonius, SPKFR, silakan. Anda boleh duduk, Anda boleh berdiri, silakan. Terima kasih
Dr. Haryanto sebagai moderator. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang sehat. Ya Bapak Ibu, kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa. Ya, sebetulnya sangat disayangkan kalau dari judulnya ya, sehat dari muda sampai tua. Seharusnya yang hadir banyak sekali pemuda-pemuda, para remaja ya. Karena apa? Nanti kita lihat ya bahwa kesehatan itu sebetulnya investasi. Ya. Baik, kita akan mulai. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, dasar firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Tuhan menghendaki kita sehat baik jasmani terlebih rohani. Dalam 1 Korintus 4 ayat 16, Rasul Paulus juga sudah menyatakan kepada jemaat di Korintus dan dia menyadari bahwa manusia itu semakin hari secara lahiriah semakin merosot ya Bapak Ibu. Udah usia 40, 50, 60, Bapak Ibu bisa rasakan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Tapi Rasul Paulus mengatakan biarlah manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini yang terpenting Bapak Ibu ya. Memang hari ini kita ceramah ya tentang kesehatan khususnya jasmani. Tetapi kita harus perhatikan sisi rohani yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kesehatan manusia itu sangat penting sekali. Mungkin banyak orang tidak menyadari pada saat dia masih sehat, ya. Tapi pada saat dia sakit, mulai. Sebagai contoh begini, kalau Bapak Ibu di rumah mempunyai asisten rumah tangga, suatu saat dia mengalami sakit. Katakanlah sakit yang biasa ya, sakit flu, ya demam, badannya sakit semua, sakit kepala dan lain-lain. Sudah tidak bisa bekerja Bapak Ibu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, waduh repot nih. Gimana ya ini, aduh pembantu sakit. Belum nanti Bapak Ibu yang mempunyai karyawan, sakit ini sakit itu, bulan depan sakit, bulan depannya lagi ada yang sakit lagi. Coba Ibu bayangkan ya, dengan sakit, adanya sakit ini itu sudah mempengaruhi hubungan antar manusia, kualitas hidup ya, terlebih lagi untuk membangun kehidupan rohani. Untuk membangun kehidupan rohani, kalau kita sakit-sakitan seperti apa? Jadi kita harus sadari bagaimana supaya tetap sehat di usia yang lanjut. Kesehatan lansia sebagian besar merupakan hasil investasi gaya hidup. Ya, yang telah dilalui dari masa muda. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan 30 tahun belakangan ini umat manusia di dunia ini sebetulnya mengalami suatu pergumulan yang besar dalam kesehatan. Kenapa? Karena wisata kuliner ya 30 tahun terakhir itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Ya. Karena itu kalau secara statistik kita perhatikan ya, angka kematian, angka kejadian sakit yang berkaitan dengan kerusakan pembuluh darah itu luar biasa. Bapak Ibu tahu angka kematian tertinggi di dunia adalah penyakit jantung koroner. Dan itu adalah disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah. Nanti kita akan belajar
Kenapa pembuluh darah kita bisa rusak, Bapak Ibu? Nah, di sini kita harus perhatikan, ya. Anak-anak muda yang hidup zaman sekarang itu menghadapi tantangan yang berat, ya, karena godaannya apa? Begitu keluar makan bersama, ya, dihadapkan oleh banyak kuliner-kuliner yang sangat menggoda lidah kita. Betul ya, Bapak Ibu ya? Sangat menggoda, ya. Padahal di sisi lain itu adalah golongan junk food. Bapak Ibu pernah dengar junk food ya? Junk food itu makanan sampah. Tapi dihidangkan di depan kita dan mau bayar mahal. Mau bayar mahal untuk makan sampah. Maksud saya kualitasnya kualitas sampah. Nanti saya jelaskan kenapa makanan itu bisa bersifat sampah ya bagi tubuh kita. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya, sebetulnya terjemahan ini kurang tepat, roh, jiwa dan tubuh ya. Yang betul adalah roh, nyawa dan tubuh. Karena roh dan jiwa sama-sama jiwa, tidak mungkin dua jiwa ya. Jadi yang betul adalah roh, nyawa dan tubuh ya. Nah, di sini dikatakan bahwa roh, jiwa dan tubuhmu itu terpelihara. Jadi faktor pemeliharaan itu sangat penting. Ya. Roh kita perlu dipelihara ya. Menghindari kita jauh dari dosa, kita harus dekat intim dengan Tuhan. Kita belajar terus disucikan oleh firman Tuhan. Kita terus berdoa supaya kita mempunyai perisai ya, kita mempunyai kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu semua adalah bentuk pemeliharaan ya. Kemudian di gereja kita sudah setiap saat didengungkan 7 KPR, 7 kebutuhan pokok rohani. Saudara jalankan itu betul-betul saudara bisa memelihara ya roh saudara. Nah, ini sebagai gambaran ya Bapak Ibu. Roh, nyawa dan tubuh. Nah, pada saat manusia dinyatakan meninggal oleh seorang dokter, tubuhnya, nah ya ini tubuh daging. Ya, rohnya terangkat ya, entah ke surga, entah ke neraka. Nyawanya kemana? Ya langsung lenyap. Jadi nyawa itu adalah bagian dari kehidupan. Pada saat manusia masih hidup, maka dia masih bernyawa. Jadi kalau di surat kabar kita sering dengar ya, ada mayat tergeletak, ada tubuh, sosok tubuh didapatkan di pinggir jalan misalnya, sudah tidak bernyawa, ya kan nggak pernah disebutkan sesosok tubuh sudah tidak berjiwa, kan nggak ada. Atau tidak berroh, nggak pernah ya. Jadi tidak bernyawa, karena pada saat manusia mati, maka nyawanya langsung lenyap. Kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, perhatikan. Yang tertulis di dalam Alkitab itu selalu berlaku ya untuk manusia rohania, tetapi juga untuk manusia lahiriah. Kita seringkali membaca Alkitab mengesampingkan pengertian-pengertian untuk kepentingan jasmania. Karena yang dipikir, wah ini Alkitab itu kan melulu rohani. Tidak, Bapak Ibu. Maka itu kehadiran Bapak Ibu pada hari ini juga membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan tentang rencana Allah di dalam kesehatan manusia. Nah, ini perhatikan. Jadi hubungan antara tubuh jasmani dan tubuh rohani itu sangat erat sekali. Suatu saat manusia mengalami sakit. Tadi saya katakan, oh flu berat, waduh dari kepala sampai ujung kaki sakit semua, tulang-tulang, ya urat-urat semua sakit.
Ya, saudara untuk menyelidik firman, untuk beribadah terganggu nggak? Terganggu pasti terganggu. Apalagi kalau sakitnya udah sakit lebih berat lagi, ya, sakit komplikasi, ya, saudara akan mengalami hambatan di dalam menjalani ibadah, menekuni, ya, firman Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan akan terhambat juga. Nah, di sini kita lihat, ya. Sebaliknya, pada saat tubuh rohani kita mengalami masalah, ini kepahitan, ada iri hati, ada benci, ada JMP, jengkel, mangkal, pegel. Ya, kita satukan aja ini jadi satu kemarahan, ya. Saudara, orang marah satu kali aja itu sudah beresiko. Marah yang kuat, marah yang sangat hebat, itu sangat beresiko. Kenapa demikian? Banyak orang yang mengalami stroke, itu dimulai dengan kemarahan. Mungkin selama ini dia sabar, suatu saat ada satu peristiwa di mana dia tidak bisa mengendalikan diri, marah luar biasa, stroke. Dan ini kejadian ini sangat sering Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya, kepahitan, iri hati, benci. Saudara, orang namanya benci nggak ada. Benci cuma 1 jam, 1 hari, 2 hari nggak ada Bapak Ibu. Kalau sudah labelnya benci, itu dia sangat bertahan bisa lama. Karena apa? Orang benci, iri hati, kepahitan, jengkel, mangkal, pegel itu adalah kerjasama antara si manusia dengan iblis. Ya, ini adalah pekerjaan iblis yang direstui, ya, bekerja di dalam diri manusia. Dan itu akan berdampak kepada kesehatan seseorang. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, sekarang ini stres, depresi, LGBT, narkoba, alkohol. Ini juga merusak entah jasmani, entah rohani. Dua-duanya pasti rusak. Ya. Nah, sakit ringan, ya. Ini ukuran ringan yang saya tadi katakan. Sakit kepala, panas, ya, badannya sakit semua, tenggorokan sakit, batuk, pilek, dan lain-lain. Ya, nah, kalau sakit berat seperti ini, coba saya tiap hari di rumah sakit mengunjungi orang sakit seperti ini, Bapak Ibu, tiap hari, ya. Dan ini kesempatan saya mendoakan mereka, ya, mereka rata-rata sudah dalam keadaan tidak sadar, ya. Tapi saya tidak tahu mereka beragama apa, tapi kesempatan saya juga belajar menginjili. Ya, saya doakan, ya. Saya katakan ini Bapak, Ibu, kesempatan Bapak hidup di dunia sangat singkat, ya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus dan seterusnya. Tapi kalau seorang beriman berada di rumah sakit dalam keadaan begini, bagaimana Bapak Ibu? Ya. Kesempatan dia untuk bertumbuh seolah sudah berhenti di sini, sampai di sini saja. Ya. Karena itu pada kesempatan ini kita harus belajar bagaimana caranya untuk tidak menjadi bodoh. Sama seperti Bapak Haryanto tadi berdoa, ya. Jangan kita jatuh dalam kebodohan, ya. Karena sebagian besar orang sakit, mengalami berbagai penyakit, komplikasi dan lain-lain karena kebodohan, ya. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu yang hadir pada hari ini belajar untuk tidak menjadi bodoh. Apalagi kalau nanti sudah jadi cacat, ya. Nah, semua kecacatan ini juga berdampak terhadap pembangunan rohani kita. Untuk ibadah,
untuk melayani Tuhan sudah cacat, itu sudah menjadi batasan, ya, banyak batasan-batasan yang dialami Bapak Ibu ya. Nah, ini firman Tuhan lagi. Jadi orang yang mau sehat ya, itu ada syaratnya. Jadi jangan dibohongi oleh setan. Nggak usah ya, nggak usah pakai usaha-usaha. Kamu kan percaya sama Tuhan Yesus. Kamu orang beriman, pasti akan diberkati Tuhan, kesehatanmu otomatis, usaha pekerjaanmu diberkati. Saudara, saya katakan sekarang ya, janji kesehatan dan kesembuhan itu bersyarat ya. Tidak otomatis. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak melakukan usaha-usaha pemeliharaan, pengetahuan, ya, pengertian, ketaatan, itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Ya, kesehatan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan membaca di dalam Keluaran 15 ayat 26. Bapak Ibu perhatikan, tadi pagi waktu doa pagi ya, Ibu Suhandi pun sudah menyampaikan ayat ini. Jadi kita tidak pernah janjian, mengingatkan kembali ya. Keluaran 15 ayat 26. Jikalau kamu sungguh-sungguh, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Jikalau kamu sungguh-sungguh, yang pertama mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua melakukan apa yang benar di matanya. Yang ketiga memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan yang keempat tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi Tuhan berbicara kepada bangsa Israel pada saat itu, dan ini pun masih berlaku bagi kita yang hidup pada akhir zaman ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita sehat sampai usia lanjut? Itu butuh 3P dan 1T. Ya. Jadi dari Keluaran 15 ayat 26 itu disimpulkan bahwa kita perlu yang pertama pengetahuan Bapak Ibu. Pengetahuan tentang apa? Tentang kesehatan umum. Wah, kesehatan umum mah yaitu pengetahuan dokter lah. Enggak Bapak Ibu, ya. Yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk dokter, untuk semua umat manusia, ya. Pengetahuan tentang kesehatan umum. Yang kedua, pengertian. Jadi kalau hanya diberitahu nggak ngerti-ngerti, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Sama, kita dengar firman Tuhan, dengar, nggak ngerti-ngerti. Firman Tuhan bilang nggak ada gunanya, kan betul ya. Nah yang ketiga, kalau sudah tahu, sudah mengerti, kita harus taat melakukan, ya, taat melakukan. Setelah itu dipelihara, ya, dipelihara terus, ya, ketaatan itu dipelihara terus. Nah, kalau saudara sampai bisa melakukan dan memelihara, maka saudara sudah menggenapi perintah Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti ini, ya. Di dalam Markus 12 ayat 24, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, saya ingin mengatakan ya Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan, orang-orang beriman, bahkan hamba-hamba Tuhan itu salah memahami dalam menerapkan ayat-ayat firman Tuhan di dalam kesehatan mereka. Mereka berpikir kita orang-orang beriman, kita akan diberkati dalam segala hal kesehatan kita. Sehingga mereka lupa bahwa janji pemeliharaan kesehatan itu bersyarat. Akibatnya apa? Mereka sesat dalam pengertian jasmani
Coba tolong ditayangkan Nah, akhirnya terjadi kesesatan dalam pengertian jasmani ya tentang apa? Makanan misalnya. Orang-orang beriman ada yang berpendapat begini. Kita diberikan kuasa untuk menikmati, betul ya. Jadi makanan yang ada nikmati aja. Walaupun kolesterolnya 300, nggak apa-apa, nikmati ya, nikmati. Nah, seminggu kemudian stroke. Loh, Tuhan, saya kok stroke? Ya, ini contoh sederhana aja. Orang makan, menikmati, badannya tambah besar, ya, sampai terjadi kelebihan berat badan yang berlebih. Kalau menurut saudara, ini bentuk ketaatan atau bukan? Ya, karena apa? Berat badan yang berlebih dalam batas tertentu itu sangat merusak kesehatan kita. Sehingga mulut kita harus dijaga, dikendalikan dengan pertolongan Tuhan. Jadi bukan dipuas-puaskan, ya. Jangan sampai kita diperhamba oleh keinginan mulut, ya. Karena banyak orang, apalagi kalau usianya relatif masih muda, mereka mengatakan, ya mumpung masih muda kita nikmati berkat Tuhan. Ini adalah salah satu kesesatan yang terjadi. Yang kedua mengenai pengobatan. Pengobatan, orang Kristen boleh nggak berobat ke dokter? Masih banyak orang beriman yang berpendapat kalau kita orang beriman itu pokoknya beriman aja kepada Tuhan. Kan janji firman Tuhan juga, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya ada. Ya, pemeliharaan kesehatan. Kira-kira sebulan lalu saya juga menjumpai seorang hamba Tuhan di daerah ya. Keluarganya mengatakan kepada saya, "Dok, tolong Bapak ini dinasihati, nggak mau check up kesehatan. Padahal pernah asam uratnya sampai 12. Lalu saya bilang begini, Bapak ini hamba Tuhan ya. Bapak tahu nggak bahwa tubuh kita ini bait Allah. Kalau Bapak nggak pernah mau check up kesehatan, Bapak tidak peduli terhadap kesehatan Bapak. Bapak berdosa nggak? Saya bilang, kalau sampai Bapak sakit, Bapak bisa melayani Tuhan dengan baik. Bapak bisa menggembalakan dengan baik." Dia baru sadar saudara, setelah saya omongi begitu. Ya, jadi pemeliharaan kesehatan, check up kesehatan itu tidak boleh diabaikan Bapak Ibu. Nah ini sebagai contoh, salah menerapkan firman Tuhan. Nah orang-orang yang beriman memakai ayat ini saudara. Yakobus 5 ayat 16, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Jadi gak usah ke dokter, udah kita saling mendoakan aja. Yang pertama, yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 24. "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Nah banyak anak-anak Tuhan juga menerapkan, pokoknya terus ucapkan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tetapi perkataan sebelumnya, kamu harus mati terhadap dosa, itu diabaikan dulu. Ya, diabaikan dulu. Pokoknya ingat aja, bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan kamu. Nah, ya Bapak Ibu, seringkali ayat firman Tuhan diambil yang sepotong-sepotong yang enaknya aja buat dia. Tapi yang harus memikul salib, harus menyangkal diri, nanti disingkirkan dulu, ini darurat nih. Ya, saya sakit udah nggak tahan. Jadi saya minta segera bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saya, terus saya akan ucapkan dan saya percaya. Ini sesat nggak saudara? Sesat. Karena apa? Karena dia menyomot, ya, mengambil ayat firman Tuhan sepotong-sepotong yang enak buat dia saja.
Selanjutnya kita jangan sampai jatuh ke dalam kebodohan yang tadi disebutkan Dr. Haryanto ya. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi sebetulnya banyak ya Bapak Ibu, karena kebodohan kita. Ya, pakai ayat firman Tuhan seenaknya tanpa kita konsekuen dengan hidup kita. Yang salah tuh bukan Tuhan. Janji firman Tuhan tuh iya dan amin. Benar, sungguh-sungguh akan terjadi. Masalahnya apa? Kesembuhan tuh ada beberapa tingkat. Nanti Bapak Gembala mungkin akan jelaskan. Ada kesembuhan tingkat 1. Ya, orang yang mati aja bisa bangkit. Orang yang sakit kanker stadium 4, kalau Tuhan sembuhkan, sembuh dalam nama Yesus. Ya. Tapi ada orang yang imannya itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, ada yang mungkin, masa iya? Itu nggak mungkin mendapat kesembuhan tingkat 1. Ya, jadi kesembuhan itu tetap bersyarat. Imannya, kehidupannya di hadapan Tuhan harus senantiasa berkenan. Nah, jadi pengetahuan tentang pengetahuan taat melakukan pemeliharaan kesehatan, belajar 3P 1T itu belajar. Sebetulnya pengertian sehat itu fungsi organnya, fungsi syaraf, otot, tulang sendi, fungsi pembuluh darah, hormonal, imun, metabolisme itu semua baik. Ya, itu pengertiannya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu harus belajar semua fungsi-fungsi ini, bukan. Tapi ini secara umum yang dimaksud dengan sehat itu fungsi semua ini baik. Ya, nah pada saat orang menginjak usia yang lebih lanjut, ya. Itu organ-organ tubuh dan sebagainya mengalami kemunduran fungsi. Sehingga terjadi kulit keriput, pembuluh darah menyempit, osteoporosis, otot menyusut, kemudian rambut putih, sakit-sakitan, katarak dan lain-lain. Ya, saya harus agak cepat ini, waktunya mengejar terus. Ya, jadi proses terjadinya lansia, ya nanti kita lihat di sini banyak gangguan-gangguan ya, demensia, penyakit jantung koroner, gangguan hati, gangguan ginjal dan seterusnya. Nah, ini saya akan masuk ke dalam bagian pertama yang penting. Kenapa sih orang kok bisa lebih cepat menjadi tua? Ada yang, ini umurnya 70 kok masih kayak umur 50 ya misalnya. Ya. Nah, ini kita belajar. Yang pertama, emosi negatif, ya. Bapak Ibu, kalau orang marah itu kan biasa ya. Orang cemas, gelisah itu manusiawi semuanya. Tapi kalau marah menjadi satu kebiasaan, satu watak, satu temperamen, itu sudah beda. Ya, sudah beda. Nah, apa kata Alkitab tentang marah? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi artinya apa? Firman Tuhan ini mengatakan kalau mau marah dipikir-pikir dulu. Ya. Dipikir-pikir yang baik, direnungkan dulu. Ya. Karena apa? Firman Tuhan sudah mengetahui efek marah terhadap tubuh jasmani kita itu enggak bagus, ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, ini Tuhan Yesus pun pernah marah di bait suci, ya. Tetapi tidak sampai berbuat dosa. Orang yang marah sampai matahari terbenam, matahari terbenamnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu artinya memendam ya rasa dendam. Kemarahan itu ya akan tumbuh menjadi kebencian pasti. Kenapa? Karena iblis bersarang di sana. Orang yang memendam kemarahan sampai matahari terbenam, dia memilih kantong ya untuk iblis bekerja. Ya. Nah, sekarang kita belajar apa efek negatif daripada kemarahan secara umum ya. Saya nggak akan memperinci terlalu lama. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau kita memiliki kemarahan yang terus menerus itu
di tubuh kita akan dikeluarkan satu hormon namanya hormon kortisol, ya. Efeknya apa hormon kortisol? Coba Bapak Ibu lihat, banyak sekali. Tekanan darahnya bisa tinggi, denyut jantung meningkat, gangguan hormon. Jadi Bapak Ibu yang masih dalam siklus menstruasi, begitu kemarahan ya, itu siklus haidnya bisa kacau, ya. Kemudian hormon adrenalin juga meningkat, jadi ngos-ngosan, berdebar-debar dan lain-lain. Ya, mungkin juga gangguan hormon tiroid juga bisa terjadi karena kemarahan ini. Gangguan imun, ya, bisa terjadi autoimun, penyakit autoimun sangat banyak terjadi. Ya, gangguan metabolisme, ya, jadi mungkin jadi kolesterol meningkat, trigliserid meningkat, gula meningkat. Jadi kalau banyak pasien ya, ini udah diobati, udah benar, dosisnya benar, obatnya benar, kok nggak turun-turun kolesterolnya? Ya itu, saudara ingat ya, anak ada kemarahan, ada faktor emosi yang menghambat kerjanya metabolisme ini. Ya, kemudian berikutnya kemunduran fungsi otak. Bapak Ibu jangan gampang-gampang marah, cepat pikun. Saya kasih tahu ya. Nanti umur 50 60 naruh kacamata pada di sini kacamatanya nyari terus sampai marah-marah, nggak ketahuan tahu ternyata di sini ya. Nah, itu kemunduran fungsi otak, gangguan organ hati dan seterusnya, banyak sekali organ-organ yang akan terganggu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi ya kemarahan, kecewa, kesedihan, ya, dan lain-lain. Kita harus hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu sebetulnya merupakan proses kelanjutan dari pembelajaran, melakukan firman, dan pendewasaan rohani. Jadi Bapak Ibu banyak yang rajin baca Alkitab, tekun dengar firman Tuhan terus. Tapi proses selanjutnya kurang dilakukan. Enggak dewasa-dewasa akhirnya ya. Makanya banyak suami, istri, pasangannya, aneh kok pasangan saya begitu rajin, ibadahnya, pelayanannya rajin. Ya, tekun dengar firman Tuhan sampai dicatat dan seterusnya. Tapi kelakuannya kok masih gitu ya? Nah, kurang melakukan, kurang taat ya. Ingat ya, 3P 1T. Pengetahuan, pengertian, taat melakukan, dan dipelihara ya. Nah, ini dari ayat-ayat firman Tuhan juga ada sebagian yang kita tahu Tuhan Yesus mengucapkan ucapan bahagia Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang miskin dan seterusnya ya, terlalu panjang kalau saya sampaikan. Tapi yang penting Bapak Ibu tahu ya, bahwa Tuhan menjanjikan kebahagiaan itu dengan suatu tindakan aktif dari kita. Jadi enggak dikasih bonus begitu aja nih bahagia, enggak bisa begitu Bapak Ibu. Bahagia itu harus ada tindakan aktif dari kita. Pada saat kita diperlakukan tidak baik, kita membalas dengan lemah lembut. Waktu kita dikasari, kita tetap bersabar. Itulah yang akan menghasilkan kebahagiaan. Ya, jangan dipikir kebahagiaan itu otomatis kalau kita beribadah, sungguh-sungguh kita berbakti, tapi kalau tidak melakukan dengan setia, Bapak Ibu, kebahagiaan itu tidak akan terjadi. Karena berbahagia yang di sini, coba Bapak Ibu perhatikan, itu adalah satu tindakan aktif ya, yang membutuhkan penyangkalan diri, pikul salib yang sungguh-sungguh. Ya, pada akhirnya kehidupan orang Kristen berpusat di sekitar pernyataan bertumbuhlah. Ya, bertumbuhlah. Enggak cukup hanya baca
baca Alkitab terus, baca Alkitab, dengar terus. Tanpa saudara melakukan dengan ketaatan, nggak akan tumbuh. Ya. Yang kedua, faktor yang menyebabkan proses penuaan dipercepat karena mengkonsumsi makanan berlemak dan cepat saji. Saya katakan kenapa demikian. Makanan cepat saji itu banyak bahan pengawetnya, penyedap rasa, tinggi lemak, garam, tinggi bahan residu. Bahan residu itu bahan-bahan sisa yang tidak bisa dimetabolisir oleh tubuh kita, tidak bisa dikeluarkan. Itu jadi racun dan merusak tubuh kita. Ya, karena itu jangan sering-sering ya makan makanan siap saji. Karena pasti makanan itu dibuat nikmat. Ya, dibuat nikmat supaya laku. Nikmat di lidah tetapi sangat tidak sehat. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini sebagian aja yang saya tampilkan di sini, Saudara. Ya, makanan-makanan berlemak seperti ini ya. Ini termasuk lemak jenuh. Dan ini adalah golongan lemak tidak jenuh, misalnya alpukat ya, ikan almond, kemudian minyak zaitun ya. Minyak-minyak tumbuhan lainnya banyak yang bersifat lemak tak jenuh. Lemak jenuh ini akan bersifat merusak pembuluh darah kita karena tingginya kolesterol jahat yang namanya LDL. Nah, boleh atau tidak? Kadang-kadang ada yang mengatakan, "Alah, sekali-sekali makan babi guling. Nanti seminggu depan, oh enggak apa-apa ini gulai kambing sekali-sekali. Besoknya lagi ditawarin durian, ya enggak apa-apa sekali-sekali." Nah, sekali-sekalinya jadi banyak ya. Jadi sekali-sekali itu hanya boleh berlaku untuk orang sehat, Bapak Ibu. Kalau kolesterolnya udah 300, 400, jangan bilang sekali-sekali. Nanti sekali-sekali mati lagi, gimana? Karena mati cuma sekali, nggak bisa sekali-sekali. Ya. Baik, nah kolesterol LDL itu sumbernya lemak hewan, unggas, jeroan, trigliserid. Nah ini sering diabaikan. Ya, orang-orang yang menjalani check up kesehatan sering diabaikan trigliserid ini. Karena kurang terkenal, padahal sumber trigliserid itu makanan yang sehari-hari kita makan, kue, roti, bakpao, donat, terang bulan. Ya, termasuk mie, nasi putih itu juga sebenarnya trigliserid. Ya, asam urat, alkohol, daging merah, gula buah. Nah coba Bapak Ibu perhatikan. Ya, jadi LDL itu akan merusak pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah yang normal, ya, lumen atau lubangnya demikian mulus. Pada saat terjadi kolesterol LDL yang tinggi, itu apalagi tidak disertai dengan olahraga yang bagus, ya, terjadi penimbunan di sini. Lama-lama, ya, semakin tebal, ya, penyempitan pembuluh darah. Suatu saat terjadi adanya trombus. Trombus itu gumpalan yang mengalir di pembuluh darah. Itu langsung terjadi stroke atau serangan jantung di sini. Nah, faktor penyebab proses penuaan yang berikutnya alkohol. Jadi alkohol ini juga sangat berbahaya ya. Saya punya pasien usia 29 tahun. Dia juga tergantung alkohol, sudah usia 29 tahun, otaknya sudah menciut, jadi sudah lumpuh badannya, sudah tidak bisa berbuat banyak, ya. Merokok, nah merokok juga banyak orang berpendapat, saya punya kakek dari muda sampai tua, merokok nggak apa-apa. Saudara, masalah kesehatan itu ditentukan oleh statistik, ya. Jadi misalnya dari 100 juta orang merokok ya, nah yang berapa persen bisa terjadi kanker, yang berapa persen tetap sehat. Bukan berarti kalau orang merokok beresiko kanker, semua orang kena kanker, bukan. Ya, jadi statistik itu menentukan. Yang berikutnya kopi, saya kira saya tidak akan membahas terlalu panjang.
Faktor penyebab yang mempercepat proses penuaan berikutnya kurangnya olahraga ya Bapak Ibu. Olahraga itu jangan diabaikan. Ini sangat penting. Mengurangi berat badan, mengurangi tingkat stres, mencegah demensia atau pikun, membakar kolesterol LDL, meningkatkan HDL, mengurangi resiko stroke dan penyakit jantung. Nah, waktu saya masih duduk di bangku SMP, saya ingat betul guru biologi saya mengilustrasikan kalau seseorang berolahraga, ya itu seperti kita mengaduk kopi konvensional ya, yang masih banyak serbuknya itu. Kalau diaduk kan endapan-endapannya tidak mengendap ya. Pada saat kita tidak berolahraga, maka endapan itu akan mengendap seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah demikian juga kalau kita tidak atau kurang berolahraga, apalagi tidak berolahraga, ya, maka kelebihan kolesterol LDL itu bisa mengendap, ya. Nah ini pembuluh darah yang bagus, ini mengendap Bapak Ibu, ya, sehingga terjadi namanya penyempitan pembuluh darah jantung yang bahasa medisnya aterosklerosis. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kurang tidur, nah Bapak Ibu hati-hati, ini juga akan mempercepat proses penuaan. Ya, waktu yang dibutuhkan 7-8 jam, waktu istirahat itu terjadi peremajaan regenerasi sel-sel tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu kurang tidur, tidak heran cepat keriput nanti kulitnya, ya. Tidur malam paling lambat jam 22.30, kenapa? Karena jam 23 itu harus sudah tidur nyenyak. Di situ waktunya hati, liver kita bekerja, ya, mendetoksifikasi tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu tidurnya jam 12, jam 1 pagi, maka nanti mudah terjadi gangguan. Karena detoksifikasi, ya, netralisir racunnya akan terganggu sekali. Waktu tidur 7-8 jam, waktu tidur dalam keadaan gelap. Jadi gelap gulita kalau bisa. Kenapa? Supaya hormon melatonin, ya itu juga hormon regenerasi yang penting untuk tubuh kita, itu akan dihasilkan lebih maksimal. Kemudian faktor penuaan berikutnya adalah konsumsi gula yang berlebihan. Gula itu dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang tidak banyak Bapak Ibu, jangan salah ya. Tubuh kita butuh gula, terutama otak. Otak kita kalau kekurangan gula bahaya. Karena itu syarat makan pagi itu penting. Karena dari jam 6, jam 7 kita terakhir makan sampai ke pagi itu 10-12 jam. Sel otak kita butuh gula. Karena itu pagi sebaiknya makan supaya diisi ya gula ke dalam sel-sel otak kita. Sumber gula ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini makanan yang sehari-hari kita makan. Nah, ini kue, roti, bakpao, donat, terang bulan, kue-kue. Nah, ini enak ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa dihindari jauh lebih bagus. Ini makanan pokok kita memang. Tapi ini juga termasuk gula Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu mempunyai diabetes, memang ini harus dibatasi dan itu perlu konsultasi gizi bagaimana porsi makan yang seharusnya. Ya, konsumsi gula berlebih mengakibatkan banyak masalah ya, diabetes, penuaan dini, kulit keriput dan seterusnya. Sekarang bagian yang ketiga. Penyakit yang sering menyerang lansia. Yang pertama, rematik Bapak Ibu. Rematik encok itu sebetulnya di istilah kedokteran nggak ada. Ini istilah umum. Ya, proses kemunduran pada syaraf, otot, tulang, sendi, pembuluh darah menyebabkan berbagai keluhan. Nyeri di mana-mana, kesemutan, kebas, kaku, ya, gangguan aktivitas hidup sehari-hari, ya, seperti nyeri pinggang nih, ya. Mungkin sebagian besar juga mengalami ya, nyeri punggung, nyeri pinggang.
nyeri sendi di mana-mana, ya, saraf terjepit, tulang yang bergeser. Kemudian juga nyeri lutut, osteoartritis sering terjadi, ya. Alat-alat fisioterapi sering dipakai. Nah, ini pesan dari khusus Bapak Gembala, ya. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang mengalami osteoporosis, itu pemeriksaannya melalui BMD, ya, bone densitometry, ya, normalnya -2,5 sampai 2,5. Banyak orang yang mengalami osteoporosis jatuh. Kenapa? Orang sudah lansia biasanya matanya mulai kabur, ya. Juga terjadi gangguan keseimbangan. Karena apa? Aliran darah ke otak kecil sudah menurun. Pusat keseimbangan kita ada di otak kecil, cerebellum, Bapak Ibu. Jadi orang lansia hati-hati kalau berpindah posisi. Misalnya habis membungkuk begini, kemudian membalik badan, hati-hati, bisa jatuh. Ya, lantai basah licin, tidak ada penolong, tidak berpegangan, itu seringkali, ya, menjadi penyebab jatuh. Nah, kalau sudah jatuh, ada 3 bagian tulang yang paling sering mengalami patah. Tulang belakang, tulang panggul, dan tulang pergelangan tangan. Itu setiap hari terjadi di rumah sakit, ya. Tapi di jemaat kita pun kelihatannya banyak sekali. Karena itu Bapak Gembala pesan ke saya supaya disampaikan bagaimana cara mengatasi, ya, kalau udah patah ya dioperasi seperti ini, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau mencegah jatuh, nah Bapak Ibu perhatikan, alas kaki yang digunakan jangan licin, ya, yang keset, ya, jangan sampai licin. Yang kedua, lantai di sekitar kamar mandi, di kamar mandi sendiri juga harus kering. Pakai karpet, hati-hati, dicek dulu, jangan sampai licin. Alat bantu, kalau perlu misalnya pakai alat bantu, karena banyak orang lansia sudah mengalami gangguan keseimbangan. Jadi tongkat, ya, tripod, quadripod itu membantu. Kemudian penolong kalau perlu, ya, keseimbangannya terlalu jelek harus ada yang nuntun sampai di kamar mandi sekalipun. Ya, nah ini contohnya tongkat, ya, ini Bapak Ibu. Kalau perlu pakai ini, pakai walker, ada penolong. Nah ini kalau di kamar mandi pakai anti slip seperti ini. Kemudian di kamar mandi juga ada pegangan-pegangan seperti ini, ya. Kalau naik tangga harus pegangan railingnya ini, ya. Itu hal-hal seperti ini kadang-kadang kurang diperhatikan sehingga akhirnya jatuh, ya. Nah, penyakit yang sering menyerang lansia berikutnya itu penyakit tekanan darah tinggi. Normalnya 120/80 tidak tergantung usia. Banyak orang bikin, oh saya usianya udah 70-80, boleh dong 160. Ketentuan yang terakhir tetap harus normal, ya, maksimal 140/90 ya Bapak Ibu. Jadi pengobatan hipertensi harus diperhatikan. Orang di kota sampai saat ini masih banyak yang belum tahu bahwa minum obat tekanan darah tinggi itu seumur hidup. Bukan misalnya, oh ya dikasih obat sebulan ya, oh tekanan darah saya udah normal. Ketawa-ketawa aja udah sembuh saya, nggak ada begitu Bapak Ibu, ya. Tekanan darah tinggi itu diobati seumur hidup sampai dia mati, ya. Itu pada umumnya. Ada beberapa orang mengalami kesembuhan, tapi itu faktor yang tidak jelas, ya. Nah kemudian diabetes, ini juga penyakit yang dijuluki mother of disease, ibu dari segala penyakit itu diabetes. Kenapa? Diabetes itu menyerang atau merusak pembuluh darah dan syaraf seluruh tubuh kita. Ya. Diabetes dan hipertensi itu target organnya sama, ya. Otak, mata, jantung, dan ginjal. Otak, mata, jantung, dan ginjal itu rusak. Itu organ utamanya. Tapi kalau untuk diabetes, pembuluh darah dan syaraf seluruh tubuh kita akan rusak. Ya. Pengobatan diabetes, perhatikan baik-baik. Minum obat setiap hari
sampai seumur hidup juga. Batasi karbohidrat, olahraga teratur, periksa gula darah rutin, bisa harian, mingguan, bulanan tergantung kadar gulanya. Kalau kadar gulanya naik turunnya nggak karuan, itu setiap hari kalau perlu. Ya, tapi regulasinya betul-betul harus ketat sekali, karena banyak orang kurang mengabaikan pemeriksaan gula darah rutin pada penderita diabetes. Nah, penyakit jantung koroner. Ini penyakit jantung koroner juga sangat sering terjadi. Ini adalah suatu penyakit penyebab kematian utama di dunia. Stroke, penyebab kematian ketiga. Ya, ini orang mengalami stroke itu disaster. Bapak Ibu tahu disaster? Disaster itu bencana. Ya, misalnya orang sedang tidur nyenyak, tanah longsor, ya, sampai rumahnya tertimbun semuanya, mati semua, ya, nah itu bencana. Stroke ini dikatakan sebagai disaster, karena apa? Orang yang mengalami stroke itu mengalami gangguan berbagai hal, ya, bisa dari kelumpuhan, gangguan berpikir, mengingat, memori, bicara, aktivitas hidup sehari-hari, dan sebagainya. Kualitas hidupnya sangat jelek sekali. Ya, resikonya apa? Resiko yang paling sering orang mengalami stroke itu dari darah tinggi, diabetes, gangguan jantung, kolesterol, trigliserid, merokok. Itu paling sering. Ya. Nah, orang stroke kualitas hidupnya sangat menurun. Penyakit yang sering menyerang lansia berikutnya adalah kanker. Ya. Kanker ini penyebab kematian kedua di dunia setelah penyakit jantung koroner. Penyebabnya tidak jelas, banyak teori-teori ya, tapi saya tidak akan jelaskan panjang lebar. Kanker terbanyak pada laki, paru, hati, prostat, wanita, payudara, serviks, dan rahim. Kemudian yang ketujuh ya, itu yang terjadi, sering terjadi pada orang lansia itu demensia. Di sini terjadi kemunduran fungsi berupa gangguan bicara, daya ingat, pengenalan lingkungan, pribadi, pengetahuan, serta emosi. Semuanya mempengaruhi kemauan atau minat dan kemampuan untuk melakukan berbagai hal. Ya. Nah, jadi usaha-usaha yang dilakukan ya makan yang sehat ya Bapak Ibu. Banyak makan ikan atau minyak ikan, hindari stres, cukup tidur, tidur tidak boleh larut malam. Hindari alkohol, junk food, lakukan aktivitas yang mengasah otak. Nah ini Bapak Ibu untuk orang-orang yang pelupa-pelupa, coba Bapak Ibu otaknya diasah. Cara ngasah otak gimana? Mau belajar, ya kalau memang pelupa belajarlah mencatat, ya belajar membaca, menghitung kalau perlu. Ya, bikin teka-teki Alkitab banyak, ya. Membaca firman Tuhan. Bapak Gembala kita itu usianya sudah di atas 80. Tidak pikun, kenapa? Karena tekun membaca Alkitab. Ini bukti nyata loh Bapak Ibu, ya. Ayat-ayat firman Tuhan mungkin ratusan beliau ingat. Itu luar biasa, kita aja mungkin 10, 20 enggak ada yang ingat ya. Nah, lakukan aktivitas ya, bersosialisasi. Jadi ikut PS, ikut persekutuan, banyak ketemu orang, banyak bicara. Kurang bicara berbahaya untuk orang demensia. Itu akan menjadi semakin berat demensianya. Olahraga secara teratur, cukup nutrisi, vitamin, mineral. Nah, malnutrisi juga sering terjadi pada orang tua karena selera makannya banyak yang kurang. Tapi ada beberapa persen justru sebaliknya. Berlebihan, ya. Nah, di sini harus dikendalikan karena usia sudah lanjut. Nah, saya masuk bagian yang keempat, upaya hidup sehat hingga usia lanjut. Ya, yang pertama olahraga. Tadi sudah disebutkan ya, 1 Timotius 4 ayat 8. Olahraga penting. Kemudian makanan sehat dan pola makan yang baik tetap dijaga ya. Makanan sehat itu dominan sayur, buah, makanan yang berasal dari tanaman, kentang, ubi, singkong, dan lain-lain. Makanan yang diolah secara sederhana, ya tanpa bahan pengawet atau penyedap rasa. Itu makanan yang sehat. Makanan yang tidak sehat dipanggang, dibakar,
penyedap rasa, pengawet, berlemak tinggi, trans fat, bahan tepung buatan dan lain-lain. Nah, penggunaan obat dan suplemen itu pada usia lansia penting. Kenapa? Yang penting yang pertama adalah pupuk inorganik yang umum digunakan untuk menyuburkan tanaman telah menyebabkan mineralnya kurang. Ya, jadi butuh Bapak Ibu vitamin dan mineral itu. Vitamin dan mineral mungkin hilang selama diproses atau dimasak. Yang ketiga, kemungkinan terjadi gangguan penyerapan di usus. Karena semakin lanjut usia orang, ususnya udah kotor Bapak Ibu. Nggak sebaik waktu muda. Ya, karena itu jangan lupakan suplemen pada lansia. Upaya hidup sehat hingga usia lanjut, bahagia dan hidup sehat. Nah, bahagia itu penting. Ya, kalau orang bahagia, dia akan menikmati lansianya lebih panjang lagi, dan bahagia itu adalah, nah ini penting Bapak Ibu. Kalau perlu dicatat ya, bahagia itu adalah memberi. Banyak orang, kok saya nggak bahagia hidupnya? Kamu pernah memberi nggak? Seberapa banyak kamu memberi? Maunya nerima terus. Bahagia itu melayani, bukan dilayani. Bahagia itu kalau kita berpada ya, apa yang ada nggak usah ngoceh-ngoceh, nggak usah bersungut-sungut kayak bangsa Israel itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, bangsa Israel sampai ya, hanya 2 yang selamat. Semuanya dibinasakan Allah karena bersungut-sungut. Ya, bisa mengampuni, mampu bersikap lemah lembut, mampu bersabar dalam kesusahan. Nah, itu adalah berbahagia Bapak Ibu, jangan salah. Jadi bahagia itu jangan dikira, wah saya dapat lotre, saya dapat berkat dalam usaha pekerjaan. Bukan itu bahagia itu. Nah, hambatan justru terjadi dari diri kita sendiri. Ya, sulit menerima nasihat, tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya, kita baca di Yohanes 15 ayat 5. Kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, ya, engkau akan berbuah lebat. Jadi kalau orang intim itu cirinya apa? Bukan tiap hari di depan Alkitab, ya, tiap hari dengar firman, bukan itu. Yang dinilai oleh Tuhan, kamu berbuah enggak ya? Ada enggak kasihnya? Ada enggak sukacitanya? Ada enggak kelemah lembutannya, kebaikannya ada enggak? Itu buah-buahnya, ya. Nah, di Amsal 3 ayat 13 ayat 17, ya, kalau kita intim dengan Tuhan, kita menjadi bijak. Ya, kita menjadi bijaksana ya untuk menilai segala sesuatu. Nah, kita lihat gambar diri manusia seringkali hilang karena kesombongan, mudah tersinggung. Orang kalau sombong itu susah dinasihati Bapak Ibu, ya. Paling baik kalau kita intim dengan Tuhan, maka gambar diri itu Tuhan akan nampakkan ke dalam diri kita. Ini loh, kamu ini kurangnya ini loh. Kamu ini sombong loh, kamu ini gini dan sebagainya. Tuhan akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya, termasuk mudah diberi nasihat kalau kita intim sama Tuhan. Enggak gampang tersinggung. Nah, ciri orang bahagia. Ya, damai, sejahtera, sukacita. Bahagia itu dari Roh Kudus. Ya, jadi bukan nonton apalah, hiburan lah, rekreasi lah, keluar negeri lah. Sukacitanya bukan begitu, ya. Nah, upaya hidup sehat yang berikutnya cukup tidur, ya. Pentingnya minum air putih, ya, jangan diabaikan Bapak Ibu. Banyak lansia sangat kurang minum. Nah, 70% tubuh manusia terdiri dari air, ya. Kebutuhan air minum 2 sampai 2,5 liter per hari. Kandungan air di dalam organ tubuh, Bapak Ibu lihat persentasinya. Dehidrasi menyebabkan berbagai keluhan, ya. Pemeriksaan check up kesehatan, nah ini penting sekali, ya. Kita nggak boleh mengabaikan check up kesehatan ini. Pemeriksaan rutin 1 atau 2 kali setahun tergantung kondisi Bapak Ibu semua. Ya, darah lengkap dan sebagainya, ya, nanti Bapak Ibu lihat sendiri, ya.
kolesterol, gula, trigliserid dan sebagainya, rekam jantung, treadmill, USG itu tergantung usia dan kebutuhan ya. Banyak orang mengabaikan misalnya USG. Tahu-tahu batu empedunya sudah besar 5 cm karena tidak pernah dicek up oleh USG. Misalnya itu sebagai contoh aja Bapak Ibu. Ya, tekanan darah harus rutin diperiksa seminggu paling enggak 1 atau 2 kali. Kemudian check up khusus untuk pria ya. Itu PSA, prostat specific antigen untuk mendeteksi dini kanker prostat ya. Kemudian untuk wanita mamografi dan pap smear. Karena angka kejadian kanker payudara yang pertama adalah kanker payudara. Nah, sekarang saya undang mertua saya mungkin 1-2 menit untuk bersaksi karena waktunya singkat. Tolong cepat ke depan. Jadi ini mertua saya ini mempunyai pengalaman 3 angka kematian tertinggi di dunia. Penyakit jantung koroner, kanker, dan stroke pernah dialami. Silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama saya mengucapkan syukur, puji Tuhan kepada Tuhan. Ya, saya juga berterima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sering berdoa buat kesehatan saya. Saudara, kalau saudara lihat di tayangan layar monitor, sebulan yang lalu saya lagi bekerja di tempat usaha saya, tahu-tahu hilang kesadaran saya. Itu gambarnya diserahkan kepada dokter spesialis saraf. Dia bilang kok ini jatuhnya mengerikan, jangan-jangan epilepsi. Ada lagi dokter yang mengatakan jangan-jangan stroke. Ada lagi yang berkata lagi lain mungkin serangan jantung. Setelah itu saya dibawa ke rumah sakit oleh menantu saya. Di sana saya cukup 5 hari opname. Jadi hari pertama saya dimasukkan MRI, MRA. Hari kedua juga dimasukkan ke EEG, rekam jantung. Hari ketiga diperiksa direkam jantung, rekam otak. Ternyata puji Tuhan saudara, hasilnya semuanya baik. Saya tidak tahu kenapa terjadi begitu. Ya semua itu mungkin supaya saya bisa periksa diri. Itu mujizat yang keempat yang saya alami. Mujizat yang kedua, yang sekarang ketiga dulu. Ketiga itu dalam tahun kemarin saya memeriksakan PSA saya. Itu PSA saya tinggi 75,8. Biasanya kalau PSA begitu tinggi, dokter cenderung periksa kanker. Dan saya dari saran saudara seiman di sini pergi ke Malaysia. Saya periksakan di sana. Pertama saya diperiksakan semua dari pagi sampai sore. Terus saya dibawa petugas ke satu rumah sakit khusus kanker. Saya pikir apa ini saya ada kanker? Saya nggak tahu waktu itu. Hasilnya dibawa lagi ke dokter. Ternyata dokter mengatakan saya ada kanker ganas di prostat saya. Sebagai manusia, down. Apalagi istri saya bilang jangan kaget, jangan khawatir, tenang saja. Kalau memang Tuhan mau berikan kesembuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Kalau waktunya sudah selesai, kita pulang. Ternyata saudara, saya dikasih obat, 2 bulan suruh kembali. 2 bulan suruh kembali, saya kembali lagi ke sana, diperiksa lagi, PSA saya turun. PSA turun, dia bilang ini ada kanker ganas tapi tidak menyebar. Kemungkinan 10 tahun pun tidak akan menyebar. Kalau menyebar pun hanya 5%. Oleh sebab itu dia bilang obat ini diminum. 6 bulan kembali lagi. Saya kembali lagi 6 bulan, ternyata PSA saya sudah tinggal 5. Itu saya tahu, itu kemurahan Tuhan. Kesembuhan itu ada sama Tuhan. Itu
Itu yang kedua. Mujizat kedua. Mujizat yang ketiga, lagi-lagi saya dapat serangan jantung. Saya dibawa ke rumah sakit UNER waktu itu. Saya periksa, dokter bilang jangan pulang. Nanti saya nggak tahu kalau ada risiko di jalan. Sudah opnam langsung. Setelah 3 hari, dokter bilang saya masih dipasang ring. Itu mujizat lagi, saudara. Waktu saya mau dipasang ring, mau masuk ke ruang operasi, dokter bilang stop. Sama perawat, tidak jadi. Saya berkata, dokter kok tidak jadi, kenapa nih, saya udah siap. Suruh mandi, keramas yang bersih dengan sabun steril dari rumah sakit. Ternyata nggak jadi. Dokter bilang mesinnya rusak. Padahal itu mesin masih baru buatan Jerman. Saya orang kedua yang dapat pengobatan itu. Pertama kemarinnya 1 orang, saya yang kedua baru gunakan mesin itu. Ternyata tidak jadi. Itu juga rencana Tuhan, saudara. Padahal waktu saya periksakan lagi ke rumah sakit lain, pembuluh darah yang menyumbat itu turun dan tidak perlu pasang ring. Dan dokter yang waktu yang di rumah sakit UNER itu dia bilang, saya tidak tahu kalau di dalam operasi itu mesinnya rusak, apa yang terjadi? Ya saya juga tidak tahu. Itu mengerikan. Saya tahu itu mujizat Tuhan. Yang ke-1 yang ada saudara lihat itu yang saya lagi di tempat tidur, itu serangan jantung saya yang hebat. Pembuluh darah arteri saya itu buntu 100%. Sehingga saya tidak sadarkan diri, detak jantung sudah berhenti, tekanan darah sudah 0. Dokter bilang ini istilahnya sudah meninggal. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dokter dikasih hikmat, saya dikejut dengan listrik 13 kali. Mestinya enggak boleh begitu katanya. Tapi ya untung-untungan dah katanya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Dokter kasih hikmat, pukul saya punya dada ini. Paling kuat. Ternyata mulai bergerak di layar monitor. Saya punya detak jantung. Langsung saya dibawa ke ruang operasi. Saya dipasang ring. Dan tidak boleh bergerak 1 kali 24 jam. Di situ saya cukup lama di ruang ICU opname. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Makasih. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, saya mohon 3 menit lagi, moderator. 3 menit lagi. Jadi rahasia umur panjang di dalam Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, imani ya pernyataan dalam Amsal 3 ayat 1 ini supaya kita memelihara ya perintah-perintah Tuhan. Supaya kita panjang umur dan lanjut usia kita. Nah, ini sedikit ya Bapak, orang-orang yang berumur di atas 100 tahun dan tetap sehat dan berkarya. Itu di Sardinia, Italia, Okinawa, Jepang, Loma Linda, Amerika, di Nicoya Peninsula, Costa Rica, Ikaria, Yunani. Bapak Ibu, orang-orang di sana usianya di atas 100 tahun tuh bukan 10, 20, 50, banyak sekali. Dan peneliti dari berbagai negara, mereka meneliti orang-orang di sana umur 100 masih macul, masih nebang pohon dan lain-lain Bapak Ibu. Ternyata diteliti ya, kesamaan pola hidup mereka, ini mereka bukan orang Kristen. Tapi hubungan keluarga mereka harmonis. Tidak merokok, memakan makanan nabati, ya. Rajin berolahraga dan pergaulan sosial yang baik. Ya, jadi dari sudut rohani kita tingkatkan ya, kita sempurnakan karena kita mempunyai banyak ya kesempatan-kesempatan melayani Tuhan, berkunjung orang sakit, ya berkunjung kepada yatim piatu, janda-janda miskin dan sebagainya, ya. Nah, ini akan menyebabkan hidup kita akan lebih sehat dan Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di Alkitab ini ada tokoh namanya Kaleb. Ya, Kaleb dan Yosua itu yang selamat
yang Tuhan izinkan masuk Kanaan. Pada saat Musa memerintahkan Kaleb memasuki tanah Kanaan untuk menyelidiki tanah Kanaan, usianya 40. Dan pada saat dia sudah berhasil, usianya 85 dan dia katakan kesehatan dia masih tetap sama dengan pada saat dia disuruh oleh Musa. Dan ini hal yang luar biasa, bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang hidupnya berkenan. Sebagai kesimpulan, menjadi tua itu pasti Bapak Ibu. Tetapi saat itu perlu ya pengetahuan, perlu pengertian, perlu ketaatan, dan yang terakhir perlu pemeliharaan. Kesehatan seseorang harus dikaitkan dengan rencana Allah dalam firman Tuhan. Yang ketiga, dengan tubuh yang sehat bisa tercapai pertumbuhan rohani yang baik sesuai rencana Allah. Dan yang terakhir, umur yang panjang dan sejahtera ditambahkan pada orang-orang yang memelihara perintah Tuhan. Sekian presentasi saya, semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Dr. Markus sudah memberikan panjang lebar dan ingat 3P 1T. Selanjutnya langsung saja mengingat waktu kepada Bapak Dr. Yusuf BS, Pendeta Dr. Yusuf BS. Silakan. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Saudara, sehat sampai tua itu untuk apa, saudaraku? Ya, kita lihat supaya kita sehat sampai tua. Nomor satu, supaya tetap selamat. Jadi terus setia. Kalau tua hilang masuk neraka, sia-sia. Kedua, supaya kita terus meningkat. Sebab di sorga tingkatan orang-orang itu berbeda, tingkatan kemuliaan. Dan Tuhan ingin supaya kita makin meningkat setinggi-tingginya. Saudaraku. Dan yang ketiga, kita harus menyelesaikan tugas kita. Ya. Baik dalam keluarga, keselamatan keluarga itu bagian kita. Dalam tubuh Kristus, kita mesti menyelesaikan. Dan dalam seluruh segi hidup kita. Keempat, untuk ini, saudaraku, jatah hidup itu terbatas. Jangan disia-siakan. Satu hal yang ingin saya tunjukkan, saudaraku, hidup masa terakhir. Jangan sampai waktu terakhir, saudaraku, kita kehilangan kesempatan itu, ya. Di sini saudara lihat, kalau kita tetap sehat jasmani dan rohani, itu rencana Allah, kita harusnya tumbuh terus sampai di sini. Tapi gara-gara masa terakhir sakit, cacat, pikun, merosot saudaraku kesehatannya. Mungkin sehari-harian di tempat tidur, pergumulannya dengan penyakit. Dan tidak bisa berusaha lain. Merosot. Harusnya rencana Tuhan sampai terakhir makin meningkat. Tapi ternyata karena stroke, karena cacat dan sebagainya turun. Sayang. Ini harus diperhatikan, jangan bagian terakhir hidup kita, saudaraku, hilang kesempatannya, cacat. Ya. Itu bukan rencana Allah. Ya. Saudaraku, baik secara jasmani, saudaraku, juga secara rohani. Kita tahu ceritanya si Yakob, saudara. Dia waktu Yusuf mati, dilaporkan mati, dia percaya, langsung saudaraku semangatnya habis. Langsung turun. Dia bilang, sudah, kamu akan menguburkan aku masuk kubur. Dia begitu susah, tergantung dari Yusuf, bukan tergantung dari Tuhan.
Dia cinta Yusuf dan Yusuf itu anak yang manis, saudaraku, dan semangat hidupnya habis. Kira-kira sampai umur kira-kira 20 tahun dia buang waktunya. Tidak berbuat apa-apa. Habis. Susah, nangis. Istri yang dicintai mati, sekarang anak yang dicintai mati. Apalagi yang mau dibuat? Sayang. 22 tahun hidup sia-sia. Baru waktu dia dengar Yusuf hidup, mulai bangkit dia. Dia mulai pulih. Tapi pulihnya terbatas. Coba dari sini dia tetap yakin Tuhan itu baik. Dia tidak akan jatuh. Dia bisa naik terus sampai di sini. Terbuang banyak. Saudaraku, ini perlu kita perhatikan. Bukan cuma waktu tua, tapi sejak masa muda. Istilahnya tadi dari segi medis, saudaraku, dari segi rohani, menabur akan menuai. Karena itu jangan sampai masa akhir hidup kita justru anjlok, justru tidak bisa dipakai lagi. Sayang, ya, sayang. Saudara, jangan percaya orang bilang kalau sudah tua, sakit-sakitan, sakit tua, dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu normal. Sudah tua, jalan saja mesti dituntun. Sudah tidak bisa jadi berkat, jadi beban. Bukan itu rencana Tuhan. Saudaraku, jangan seperti itu. Saudaraku, tapi terus tumbuh. Untuk tumbuh ini perlu waktu. Putra manusia Yesus untuk pelayanan saja perlu 30 tahun. Dan untuk mencapai puncak rencana Allah itu perlu waktu. Kalau masa tua, sudah tua, sudah tidak berguna, tidak bisa apa-apa. Saudaraku, itu menipu kita. Ya, saudara, jadi biar kita mengerti tentang rencana Allah, jangan terpengaruh oleh pengertian yang salah. Kalau sudah tua, tidak bisa apa-apa lagi. Tidak begitu, saudaraku. Kita sudah dengar tadi 3 Yahya 2, sebagaimana jiwamu sehat, jiwa itu terutama itu artinya roh kita sehat, tubuh kita juga sehat. Kalau rohani kita tumbuh dengan baik, saudaraku, Tuhan janji tubuh ini juga jadi cukup sehat. Memang kalau sudah tua tidak bisa jadi juara maraton lagi atau juara lari, tapi minimum masih bisa sehat, ya. Saudaraku, jadi jangan terus sudah tua, puncaknya sudah lewat. Ini seringkali pengertian orang itu. Dulu jadi menteri, dulu jadi direktur, dulu jadi pendeta. Beberapa gereja kalau sudah cukup tua, pendetanya dipensiun. Sekarang sudah pensiun. Jadi saudaraku, puncaknya sudah lewat. Banyak orang berpikir kalau sudah tua, sudah lewat puncaknya. Saudaraku, tidak. Itu bukan rencana Allah. Ya, jangan lupa, saudaraku, rencana Allah bukan seperti itu. Kalau saya lihat, ini dulu puncaknya, sekarang sudah tua pensiun. Sudah tidak bisa apa-apa. Saudaraku, tadi kita dengar Kaleb, umur 84 tahun, dia masih bisa, bahkan perang juga bisa. Saudaraku, itu rencana Allah. Pikiran manusia, pensiun. Guru, pegawai, direktur, pensiun. Dulu jadi kepala, sekarang jualan pisang goreng. Rencana Allah bukan seperti ini, saudaraku. Ya. Ini
puncak yang salah. Tuhan ingin puncak kita itu sampai terakhir. Waktu Musa umur terakhir 120 tahun, itu puncaknya. Saudaraku, juga Daud, juga Yusuf, juga Daniel. Jangan pikir puncaknya sudah lewat. Itu tidak betul. Bukan rencana Allah. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin 3 tahun sebelum mati, stroke, sakit, tidak bisa bangun, dan sebagainya. Ada sesuatu yang salah. Itu bukan normal. Saudaraku, karena itu kita harus perhatikan, jangan kita, saudaraku, diisi dengan pengertian yang salah. Ya, ada satu nyanyian yang saya setiap kali nyanyi itu tidak senang. Sampai masa tuaku, sampai rambutku putih, aku digendong. Yang digendong itu bayi. Saya cari itu terjemahan baru digendong, terjemahan lama dibawa. Terjemahan bahasa Inggris itu carry. Carry itu belum tentu digendong. Jadi kita bawa seisi rumah kita, misalnya pergi ke satu tempat. Belum tentu digendong, itu dibawa. Saudaraku, kalau yang normal digendong itu bayi. Meskipun tua, masih bisa jalan sendiri bersama Tuhan. Masih ada cukup kesehatan, cukup sehat untuk melakukan yang biasa. Saudaraku, mungkin tidak sehebat seperti dulu, tapi masih bisa. Saudaraku, tapi disertai Tuhan. Karena itu setiap kali sampai rambut putihku aku terus digendong seperti orang cacat itu. Itu terjemahan baru. Jadi saya pikir kok digendong terus, lek bayi digendong. Saudaraku, tetap masih bisa jalan, tetap masih bisa aktif, meskipun mungkin tidak 100%, meskipun mungkin 70, 50%. Kalau kita hidup benar dengan Tuhan, kita akan mengalami. Itu rencana Allah. Jadi rencana Allah itu puncaknya itu sampai terakhir waktu mati, itu puncaknya. Dan kalau rohani kita sehat, jasmani juga mengikuti. Betul tidak perlu, tapi tetap masih bisa secukupnya. Saudaraku, mungkin kadang-kadang tua tadi tak lantainya licin, matanya mulai kabur, refleks dia tidak seperti semula dan sebagainya, tapi sehat, sembuh, umur di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya, tidak akan. Ada satu saudara kita jatuh itu sampai 10 kali di kamar mandi dan di sekitarnya. Tidak mati-mati, saudara. Jadi matinya bukan karena jatuh. Tentu jangan, oh kalau gitu ngawur saja, jarak jatuh bisa mati. Saudaraku, itu akibatnya besar. Tapi jangan takut, tetap hati-hati secukupnya. Ya, saudaraku, kalau jalan juga jangan coba kanan kiri, apalagi saya ini juga lihat yang akan dijalani. Mati hidup dalam tangan Tuhan. Saudaraku, kita jangan berpikir kalau sudah tua, pensiun, sudah tidak bisa apa-apa. Tidak lagi jadi berkat, tapi jadi beban. Jangan pikir seperti itu. Saudaraku, sebab rencana Tuhan terus memuncak sampai tua. Dan pasti fasilitasnya ditambahkan. Kalau kita cari kerajaan sorga terlebih dahulu dan segala kebenarannya, sekaliannya akan ditambahkan. Saudaraku, miliki pengertian ini dan janji Tuhan itu. Tadi 3 Yakya 2, juga 2 Korintus 4 ayat 17, meskipun tubuh kita merosot, tapi batin kita diperbarui. Kalau batin kita, roh kita diperbarui, makin indah,
Itu fasilitasnya Tuhan juga kasih. Bukan cuma batin saja. Tuhan itu kalau kasih umur komplit dengan kesehatan. Saudaraku, masih bisa berpikir, tidak pikun, masih bisa jadi berkat, tidak jadi beban. Saudaraku, jangan ragu-ragu, miliki iman, jadilah seperti imanmu. Jangan iman yang biasa, oh sudah tua, sakit-sakitan, pikun, tidak berdaya. Ya jadilah seperti imanmu. Saudaraku, tapi ini tentu juga ada hasilnya dari masa muda. Masa muda menabur, masa tua menuai. Ya, meskipun mudanya sehat, kalau menabur dalam dosa, tahu-tahu tuanya jadi sia-sia. Saudaraku, sayang. Memang yang muda perlu diperhatikan, tapi kalau toh tua menghadapi, diperbaiki. Tuhan itu murah. Dia masih bisa menolong. Jangan sampai masa tua kita itu, saudaraku, ini yang disayangkan. Saudara lihat, saudaraku, habis 3 tahun hilang, 4 tahun hilang. Ada satu hamba Tuhan, pikun, sudah tidak bisa apa-apa. Masih hidup, tapi jadi beban. Bukan jadi berkat. Kita tidak mengadili, tapi selalu perhatikan kalau bisa dari muda berkenan kepada Tuhan. Dan hidup ini terus meningkat. Kalau kita terus meningkat, puncaknya terakhir jasmani akan menyusul. Ya, saudaraku, kemudian kita melihat lagi. Jadi kalau saudara nyanyi sampai rambut putihku aku terus digendong, ya saya diam saja. Sebab itu terjemahan baru. Tapi hati saya, kalau saya kan tidak mau digendong Tuhan, jalan sendiri dengan Engkau. Jadilah seperti imanmu. Ya, saudaraku, perhatikan supaya rohani kita terus tumbuh. Prinsipnya, kalau kita jalan di jalan sempit dalam kesucian, Allah akan memberi hidup plus fasilitas. Kalau satu pegawai dikirim, pegawai pemerintah dikirim misalnya ke Singapura, tentu dikasih ongkos kapal terbang, ongkos hotel, makan, semua biaya dicukupi. Itu pemerintah. Apalagi Allah. Kalau Tuhan kasih kita hidup, kita taat, kita jalan, fasilitas secukupnya pasti diberikan. Tapi kalau satu orang hidup di dalam dosa, yang memegang dia itu iblis. Dia itu penipu dan pembunuh. Lebih cepat mati kalau bisa mati dalam dosa, lebih senang. Lebih cepat mati, dia tidak lagi berbuah-buah. Tidak lagi menangkan jiwa. Ya, jadi saudaraku, rencana Allah itu makin tua bukan jadi beban. Makin tua makin tumbuh. Makin tumbuh sampai waktu mati itu puncaknya. Itu rencana Allah. Kenapa kita diberi umur? Supaya kita terus tumbuh. Dan hidup itu cuma satu kali. Habis mati tidak ada kesempatan lagi. Terus tumbuh. Belajar firman Tuhan dan melakukannya. Tumbuh dalam kasih. Dan kalau kita terus tumbuh, fasilitas disertai. Saudaraku, istilah pensiun itu umum. Tapi jangan pensiun. Tetap hidup buat Tuhan. Ya. Karena yang diukur itu saat terakhir. Bukan saat permulaan. Saul saat permulaannya bagus, indah. Saat terakhirnya jelek, bunuh diri. Itu yang jadi ukuran. Dia masuk neraka. Bunuh diri meskipun yang dibunuh dirinya sendiri itu pembunuh. Tidak boleh masuk surga.
Dan kalau Tuhan membuat rencana seperti ini, fasilitas pasti diberikan. Oh haleluya ya. Jangan lupa 3 Yahya 2 dan 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab itu saudaraku, kalau ada dosa, ada tabiat yang jelek, ngamuan, tidak kena dinasihati, buanglah. Kelihatannya tidak apa-apa, semua akan ada penuaiannya. Apa yang tidak betul, jangan tunggu besok. Marah, jangan tunggu besok. Jangan sampai matahari terbenam. Itu maksimum. Jangan simpan kebencian dan sebagainya. Tabiat, kebiasaan yang salah. Saudara jangan lupa, umur itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Kalau satu orang hormat sama orang tuanya, itu waktu kecil. Jangan tunggu orang tuanya mati baru mau hormat. Saudaraku, istimewa waktu muda. Jangan berontak, hormat. Umurnya ditambah. Siapa yang pegang firman Tuhan, seperti di Amsal 3 tadi, umurnya akan ditambah. Berapa banyak umurnya ditambah. Tapi Tuhan juga bisa potong umur. 10 pengintai, saudaraku, dia langsung dipotong. Biasanya kalau dipotong itu bareng-bareng. Mati bersama-sama. 250 orang. Orang Israel yang berontak dipotong umurnya. Bahkan karena mereka tidak bertobat, semua Israel umur 20 tahun ke atas mati di padang gurun. Baru generasi berikutnya baru masuk. Saudaraku, jadi kita harus menjaga diri kita baik-baik. Apakah kita bisa sehat sampai jatah umur kita habis? Apa bisa sehat terus sampai jatah umur kita habis? Semua sudah punya jatah umur. Saudaraku, bisa. Itu kehendak Tuhan. Saudaraku, contohnya putra manusia Yesus itu jadi manusia seperti kita. Sampai mati tidak pernah kedengaran gangguannya. Juga saudaraku kita lihat Yusak, Kaleb, Musa, Abraham, Yusuf, Daud, Daniel. Tuhan bilang, Daniel, jatah waktumu sudah habis. Sekarang tidurlah engkau. Artinya mati, nanti pada saatnya kau akan dibangkitkan. Itu mungkin kebangkitan sulung, waktu Tuhan Yesus mati, orang sempurna wasiat lama yang tidak langsung terangkat seperti Henokh bangkit, atau waktu pengangkatan. Ya, jatah umurnya Daniel penuh. Itu rencana Allah. Dikasih jatah supaya sampai selesai, saudaraku, untuk bisa tumbuh sampai di puncaknya. Karena itu kita harus tetap hidup benar di jalan sempit. Kalau kita terus di jalan sempit, penuh dengan kebenaran Tuhan, cari kerajaan surga dan kebenarannya, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Dan rencana Allah akan jadi. Bahkan, saudara lihat, siapa yang punya akan ditambahi lagi. Jadi, kalau kita melakukan dengan baik, malah diberi ekstra. Itu Matius 13 ayat 12. Jadi bukannya tambah turun, dipotong, malah dapat ekstra. Matius 13 ayat 12. Karena itu jangan kita dipengaruhi pendapat kau sudah tua, loyo, tidak berguna, pensiun, sakit-sakitan. Tidak perlu. Tidak begitu rencana Allah. Terus naik sampai puncak, kesehatan secukupnya akan ikut. Saudaraku, malah bisa mungkin 70-80%. Kalau tadi dikatakan orang dunia ada beberapa sampai 100 tahun,
Saudaraku, Allah itu adil dan baik. Apalagi buat kita. Saudaraku, beberapa hamba-hamba Tuhan di Surabaya 100 lebih umurnya. Salah satu anggota kita, Om Lim, itu umurnya 105 tahun. 105. Sampai waktu tua itu masih bisa naik sepeda. Kalau main biola masih bisa, saudaraku. Jadi bukan tua loyo pasif asal hidup, saudaraku. Tidak. Sebaliknya, ada orang dengan pernafasan buatan, dia masih hidup 1-2 tahun. Dicabut langsung mati. Saudaraku, hidup itu Tuhan masih izinkan. Saudaraku, meskipun mereka usaha, tapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan seperti itu. Seperti yang tolong gambar, saudaraku, jangan seperti ini. Ini bukan rencana Allah. Sakit atau cacat jasmani rohani, ini yang dikehendaki Tuhan. Jatah itu diberikan supaya kita selesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Kalau bisa mencapai puncaknya. Seperti Musa, Henoh, Elia. Atau juga yang lain, waktu Tuhan Yesus mati bangkit semua. Saya kira Yusuf, saya kira Ayub ditambah 140 tahun, permulaan itu sudah indah, tambah 140 tahun makin indah. Kemungkinan dia juga ikut bangkit. Saya belum menemukan ayatnya, tapi nanti kalau ketemu kita tanya. Saudara lihat, saudaraku, kalau ada yang sakit, ya sudah. Jangan cuma pergi ke dokter, minum obat, itu tidak salah. Tapi periksa diri, bereskan kalau ada yang salah. Jangan simpan dosa, ya. Tuhan tahu dan hadapi dengan iman. Kalau umur jatah belum habis, sembuh. Jangan takut. Itu kesaksian luar biasa tadi. Tuhan tolong. Apalagi yang pertama. Sudah tidak bernafas sampai dirangsang, bahkan dipukul, saudaraku. Jadi tambahan hidup. Dan tentu diharapkan makin indah. Untuk apa semua itu? Apa cuma sekedar hidup? Enggak. Yang diukur itu saat terakhir. Jadi kita mesti terus meningkat sampai saat terakhir. Saudaraku, karena semua dalam tangan Tuhan. Jangan takut, jangan putus asa. Jangan loyo seperti orang dunia dan orang tidak beriman. Saudaraku, tetapi tetap makin dekat dengan Tuhan. Beberapa orang makin tua, makin tekun bersekutu, berdoa, makin limpah dengan kuasa Allah. Saudaraku, dan jadilah garam dan terang dunia. Jangan hidup pasif, tapi hidup dan aktif. Saudaraku, tumbuh dan berbuah. Jadi garam, jadi terang. Lihat di sekitar kita, di rumah kita. Lihat apa yang kurang di gereja kita. Apa yang kita bisa isi. Lihat di sekitar kita. Apa yang bisa kita selamatkan dan bantu. Jadi jangan hidup dengan pasif di hadapan Tuhan. Hidup tapi aktif. Haleluya. Fasilitas Tuhan beri. Kalau pemerintah ngirim dikasih uang untuk segala kebutuhan, apa Tuhan tidak punya uang? Tuhan punya selain uang juga kesehatan, juga berhasil berbuah-buah. Tuhan sediakan semua. Karena itu jangan lupa, puncak kita itu jangan pensiun. Sampai mati itu puncak kita. Haleluya, ya. Dan fasilitas akan disediakan Tuhan, saudaraku, dengan indah. Haleluya. Saudara lihat Elisa sampai pada masa sakit yang membawa mati, bukan terus-terusan sakit.
itu terakhir dia sudah ini dikasih tahu kamu akan pulang. Masih jadi berkat, masih bisa memberi pengajaran. Jadi sampai terakhir bukan jadi beban, tapi jadi berkat. Haleluya. Berguna, ya. Saudara, ada satu cerita yang jelek, tapi itu menceritakan di satu negara yang tua-tua yang sudah tidak berdaya dimasukkan satu panti tua, tapi diam-diam di situ dibunuh habis. Lah coba tua, pelongo-pelongo, dikasih makan, dikasih ini, cari orang buat mandikan. Untuk apa mereka bilang? Ya sudah, namanya panti tua. Tapi pelan-pelan, kalau bunuh orang itu gampang sekali. Saudaraku, kalau tidak salah, di Australia sudah diizinkan eutanasia. Jadi orangnya sudah putus asa, minta disuntik mati. Dulu harus ada, selain dokternya ada 2 dokter ahli, sekarang tidak. Pokok minta dokternya ini oke. Oh gampang sekali. Satu anak bawa ibunya, jauh masuk di hutan. Ibunya ambil satu, ibunya ini sudah merasa mau dibawa pada panti tua, dia ambil satu carang banyak, tiap kali dia putuskan dia jatuhkan. Buat apa ibu? Nanti supaya kalau kamu pulang tidak tersesat. Ini keliling-keliling begitu jauh. Supaya kamu jangan sesat. Anaknya terpukul. Sampai terakhir mau dibawa, bukan panti tua, panti maut. Ibunya masih cinta dia. Tertuduh dia. Tidak jadi dibawa pulang. Dipelihara dengan cinta. Saudaraku, si ibu ini sampai tua, dia masih memikirkan keselamatan jiwa anaknya. Ya, ini satu contoh kalau dunia sudah tua, coba belum dikasih makan, dimandikan, dikasih tempat tidur. Buat apa tidak produktif? Pelan-pelan dibunuh. Ada banyak negara, apalagi yang tidak bertuhan, berani berbuat demikian. Saudaraku, sebab sudah tidak ada gunanya. Dihitung-hitung, ditunggu-tunggu sampai mati, tidak ada buahnya. Saudaraku, kita mesti punya iman. Kalau sekarang sudah Tuhan tidak bisa goyang, sembahyang. Lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, mati bisa bangkit. Kalau memang jatah waktunya belum habis, minta sama Tuhan. Periksa diri, apa salah saya Tuhan? Mungkin salahnya banyak, ya sudah, minta ampun, pasti dapat korting dari hukumannya. Ya, Daud itu terutama salah yang paling besar itu waktu mencuri istrinya Uria dan Urianya dibunuh. Saudaraku, dia pulih dan dia sungguh-sungguh bertobat. Abisar diberikan, dia tidak mau menjamah. Anaknya yang mengambil. Padahal itu sudah jadi istri orang tuanya. Saudaraku, Daud tidak mau. Daud pulih. Tapi bagian puncak sudah tidak kembali. 2 kali Alkitab bilang, kuburnya ada di sini. Kuburnya ada di sini. Masih dikubur. Saudaraku, tetapi si Yusuf tulang-tulangnya dibawa pergi untuk bangkit di sana. Luar biasa. Saudaraku, jangan sembarangan berbuat dosa. Ya, mobil ringsek, masuk bengkel, bisa bagus pulih, tapi biasanya tetap ada cacatnya. Sedikit atau banyak, tergantung kasus masing-masing. Sebab itu memang kalau yang muda kurang banyak datang, kita nasihati yang muda. Diberitahu. Mungkin saudara bisa ngulang lagi untuk yang muda. Sebab kelihatan sehat kuat. Tapi nabur dalam dosa. Bahaya. Kita dengar 29 tahun stroke. Belum lagi lain-lainnya. Saudaraku, tapi kalau kita jalan benar, sehat,
sembuh, umur di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan 1 Samuel 2 ayat 6 mati hidup. Dan rencana Tuhan terus naik sampai di puncaknya. Ya. Saudara lihat pikiran Allah dan pikiran manusia itu berbeda. Saudaraku, pikiran manusia itu seperti bumi dan langit. Bedanya terlalu jauh. Saudaraku, bedanya terlalu jauh. Itu sudah tidak berdaya manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau tadi kesaksian itu waktu jantungnya berhenti meninggal, ya apa boleh buat. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Macam-macam hal terjadi. Ya, saudaraku, karena itu jangan takut. Kita bisa tetap sehat. Saudaraku, ada satu kata tua-tua dahlia. Makin tua makin mulia di hadapan Tuhan. Jangan lupa selain 7 KPR itu juga magdasyat. Ya, ini barang-barang kuno tapi penting itu. Saudara lihat, saudaraku, kita hidup benar di mana saja, dalam hal apa saja, kapan saja, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang dulu dibongkar kalau ada salah, sekarang dibongkar paling-paling malu, paling-paling ya dikembalikan. Tapi kalau dari sorga tidak bisa diperbaiki. Dosa kecil, bohong sedikit saja tidak bisa diperbaiki. Sekarang bereskan hari ini. Jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keras hati. Saudaraku, kita bisa hidup sehat. Saudaraku, secukupnya dengan iman. Saudaraku, jangan lupa sehat aktif, bukan sehat pasif, bukan sehat jadi beban. Miliki iman, jadilah seperti imanmu. Kalau iman kita ya semua begitu, sudah tua, sudah tidak berdaya, saudaraku, ya sudah, jadilah seperti imanmu. Tapi kalau kita yakin, saudaraku, dan kita hidup benar, berkenan pada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan iman kita. Karena rencana Allah, ujung terakhir itu yang dihitung. Dia cinta kita, dan dia akan minta supaya itu yang paling tinggi. Fasilitas apa saja diberikan. Kalau perlu kekuatannya bisa 90%, bisa saja. Saudaraku, tapi biarpun sudah tambah kurang, tidak apa-apa. Saudara lihat dari segi medis, memang tambah tua, oplet kalau tua, murmurnya dol, dan macam-macam. Ya di ring, dikasih apa-apa lagi, saudaraku, tapi tetap punya percaya. Sebagaimana rohmu sehat, tubuhmu juga sehat. Jadi secukupnya kita ada, tapi jangan jarang. Terus kalau makan durian 1 biji habis semua. Saudaraku, enak, tapi lihat-lihat kalau duriannya dagingnya cuma 3 mili, makan 5 enggak apa-apa. Tapi kalau duriannya dagingnya itu 1,5 senti, ya makan 2 sudah cukup. Ya. Jadi makan itu juga kita batasi. Jangan bertuhankan perut. Juga seluruh kehidupan dicocokkan firman Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti jamin. Saudaraku, jadi jangan lupa sehat aktif. Ya, yang sangat sedih saya dengar beberapa tahun tidak mati-mati. Habis rumah 1, habis rumah 2. Ada orang kasih nasihat, kamu muda ini jangan royal-royal, simpen uang banyak. Nanti kalau kamu tua itu nghabiskan uang. Memang asuransi kesehatan itu kalau tua tidak mau, saudaraku. 60 atau 70 tahun tidak mau. Kalau asuransi ambil 70 tahun ke atas, bangkrut dia. Sakitnya macam-macam. Belum pasang ring, belum operasi ini itu, saudaraku. Saudara lihat,
itu pikiran manusia. Tapi kalau kita mau hidup benar, Tuhan akan pelihara. Kalau toh sekarang sudah salah, Tuhan itu baik. Minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan masih kasih kemurahannya. Ya, oleh karena itu jangan menyerah. Biarpun beberapa saya lihat jalannya sudah tidak karuan. Ini sendi sudah ini saraf-sarafnya sudah tua. Oke, Tuhan bisa memperbaiki. Buat manusia sulit. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Asal kita mau hidup untuk Dia. Saudaraku, ada satu orang sudah tua, dia mau pensiun, jarang khotbah lagi. Terus lihat, dulu belum ada seperti sekarang, dia lihat ya tape recorder apa lama itu. Wah, dia lihat macam-macam silat dan macam-macam. Sayang, sisa hidupnya untuk senang-senang. Ya, Tuhan saudaraku biarkan. Sayang. Itu seperti grafik yang kita lihat tadi. Sayang. Padahal sebetulnya masih bisa. Saudara lihat masih bisa. Ya. Tapi kalau kita punya rencana yang baik, hidup untuk Tuhan, saudaraku, bukan untuk nuruti daging. Tuhan jamin, saudara. Tidak sulit bagi Tuhan. Biarpun sarafnya sudah kaku, biarpun dokter bilang tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang hidup ya hidup. Jadilah seperti imanmu. Kalau jatah umur kita belum habis. Karena itu penting hidup berkenan sama Tuhan. Ya, saudaraku, kesimpulannya Allah itu baik. Dia memberi umur lengkap dengan fasilitasnya. Dan kita diberi hidup. Kalau kita hidup bukan hidup pasif, tapi aktif menyenangkan Tuhan. Oh, senang sekali. Jangan-jangan ditambahi umurnya nanti. Kelihatannya Tuhan juga tahu lebih dulu. Ditambahi. Nebukadnezar itu jahat, tapi Tuhan tahu dia akan bertobat, dibiarkan hidup. Sebab dia mau bertobat. Juga Naaman. Tapi Belsasar tidak mau, mati sudah, habis. Saudaraku, jangan lupa, yang menentukan mati hidup, sehat, umur, Tuhan. Karena itu hiduplah berkenan kepada Tuhan. Menjadi berkat dan pakai semuanya. Saudaraku, bukan untuk menuruti daging, tapi untuk hidup bagi Tuhan. Sangat indah. Oh haleluya. Haleluya. Jangan lupa muda tabur dosa, tuai menuai celaka. Muda tabur salib, tuai menuai kemuliaan. Oh haleluya. Sehingga kita tidak sampai rusak. Saudaraku, kita harus memperhatikan hal ini supaya hidup ini jadi indah. Ya, ada satu nyanyian senang, selalu senang. Saudaraku, kalau kita jalan dengan Tuhan, jangan takut apapun juga. Tapi makin tua, makin mengerti, makin tumbuh. Saya kira cukup sampai di situ. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditambahkan ya. Jangan lupa bisa dan Tuhan itu setia. Dari muda sampai tua dia tetap setia, bukan cuma pada permulaannya, sampai kepada matinya. Ya, saudaraku, bayi sampai senior sampai mati, Tuhan tetap setia, tetap Maha Kuasa. Asal kita terus di jalan sempit, saudaraku, ini jalan yang senang, selalu senang. Sekian.